Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara sekalian, kehidupan kita ini memang sesuatu yang sangat unik ya. Tidak mungkin manusia dengan kapasitas akalnya memahami kehidupan ini secara sempurna. Bahkan mungkin satu tetes saja dari sebuah sistem kesempurnaan dunia ini manusia tidak bisa mampu. Karena itu manusia dihidupkan Allah dengan sejarahnya, sejarah dari zaman Adam sampai sekarang. Sehingga dari Adam alaihissalam itu timbullah sejarah-sejarah manusia dan peradaban. Di dalam peradaban itu ada ilmu-ilmu yang berkembang, yang tercatat satu demi satu, satu demi satu. Akhirnya timbullah peradaban manusia di zaman modern seperti sekarang. Sehingga kita mengenal bermacam-macam ilmu pengetahuan, baik ilmu yang sifatnya sosial atau ilmu-ilmu kemanusiaan maupun ilmu-ilmu ketuhanan. Yang ilmu-ilmu itu berkembang, ilmu-ilmu sosial berkembang menjadi ilmu-ilmu teknologi, ilmu matematika berkembang jadi teknologi juga yang akhirnya menciptakan peradaban dan kehidupan manusia. Pada ilmu sosial menciptakan perilaku-perilaku, pada tatanan ilmu-ilmu eksakta menciptakan berbagai teknologi ya, perpaduan sosial dan eksakta menciptakan sebuah teknologi yang sesuai dengan kehidupan manusia, sehingga manusia dapat mencapai satu tempat-tempat yang jauh melewati teknologi dengan waktu yang sangat cepat. Ini suatu hal yang luar biasa, dan pengetahuan manusia terhadap alam, bumi, antariksa semakin jauh, semakin ke depan. Demikian juga tentang memahami ketuhanan. Ada sebenarnya kemajuan-kemajuan dari zaman dulu, meskipun inti ketuhanan itu tetap sama, yakni a'la kalimati la ilaha illallah, yaitu menegakkan kalimat la ilaha illallah. Pemahaman terhadap itu sebenarnya juga ada, cuma kadang ekspresi pembahasaan itu yang menjadikan setiap manusia itu berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Pada konteks zaman modern ini ya, mungkin apa yang dikeluarkan, disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani dalam Fathur Rabbani masih sangat relevan ya, dan bisa dipahami dari cakupan pengetahuan-pengetahuan kita di luar. Karena itu saya seringkali mengatakan jangan takut karena anda yang mendengar apa yang saya sampaikan atau yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, karena kita rata-rata ada yang mungkin memang tidak pesantren, sekolah pesantren. Kalau pesantren lebih lagi, lebih mudah lagi memahami ini ya. Maksud saya yang di luar dari jenjang pendidikan agama secara khusus, seperti misalnya sekolah SD, SMP, SMA, kemudian masuk perguruan tinggi, beberapa ilmu-ilmu pengetahuan selain agama sebagian sangat kecil, tapi ilmu-ilmu pengetahuan sudah mendukung. Maka saya maksudkan adalah ilmu-ilmu pengetahuan itu harus digunakan tetap dalam mencapai memahami ilmu ma'rifatullah. Apakah Anda belajar misalnya ilmu sosial, ilmu tentang kedokteran, mungkin ilmu-ilmu tentang fisika, ilmu-ilmu tentang kimia yang bersifat eksakta, matematika, ataupun ilmu-ilmu kemanusiaan seperti ilmu-ilmu hukum, sosiologi, antropologi, budaya, seni, dan seterusnya. Bahkan cakupan, hanya masalahnya begini, ilmu tasawuf atau ilmu ma'rifatullah lebih banyak pada sistem seni ya, seni. Sebenarnya masuk pada seni, makanya ilmu tasawuf itu lebih banyak pada seni. Bawaan ilmu tasawuf, ilmu ma'rifatullah itu sebenarnya santai, bawaannya seni. Tapi serius, santai tapi serius. Jadi ketika orang melukis itu santai, tapi
fokusnya adalah serius gitu. Nah, seperti itulah orang ilmu ma'rifatullah ya, seperti saya sebutkan adalah seniman. Seniman, tapi ini seniman di bidang kerohanian gitu. Karena itu beberapa cakrawala pengetahuan itu mempengaruhi, seperti seorang seniman, seni lukis itu ketika dia melukis itu nilai-nilai sosiologinya mempengaruhinya. Apabila dia dalam hidupnya atau lingkungan sosialnya adalah lingkungan pasar, misalnya pasar, hidupnya di lingkungan pasar, carut marut manusia, maka yang dilukisnya nanti adalah seni kehidupan manusia, hubungan antar manusia. Mungkin kalau dia lebih banyak hidupnya di daerah-daerah yang sunyi manusianya, atau daerah-daerah kawasan pinggiran hutan atau pinggiran desa, dia lebih banyak melukis-lukis tentang nilai-nilai alam. Mungkin nilai sosiologi, nilai peradaban budaya yang ada masuk pada dirinya mempengaruhinya. Begitu juga ketika kita belajar ilmu ma'rifatullah, apa yang menjadi latar belakang kita akan mempengaruhi kita, mempengaruhi berpikir kita. Biarkan saja itu masuk saja di dalam ilmu ketuhanan. Nah, saya tanpa memberikan sebuah kejelekan pada ilmu-ilmu yang pernah Anda pelajari, tidak perlu menjelekkan ilmu-ilmu yang pernah Anda pelajari lalu karena Anda belajar ilmu ma'rifatullah lalu Anda anggap ilmu yang sudah pernah Anda pelajari di bangku sekolah itu dan di lingkungan Anda itu harus dihapus. Tidak seperti itu. Karena pada dasarnya ilmu itu bebas nilai sebenarnya. Ya, ilmu itu sebenarnya bebas nilai. Ilmu itu tidak bisa dikatakan salah atau tidak, tapi bebas dia nilai, karena di tangan kita lah ilmu itu bisa bergerak ya. Kalau tidak ada tangan kita, atau maksud saya kemampuan kita, akal kita, maka ilmu itu tidak bergerak. Jadi kemana kita mengarahkan tergantung sebenarnya gitu ya. Karena itu jangan dipandang negatif ilmu-ilmu yang sudah Anda pelajari. Maka ketika Anda belajar agama justru memberikan pemahaman, termasuk ilmu tasawuf, ilmu ma'rifatullah ini memberikan wawasan kepada kita agar ilmu-ilmu itu justru dipergunakan untuk dipahami ya. Seperti misalnya kemampuan berpikir ya, hanya cara berpikirnya nanti dirubah. Misalnya segi-segi kita pernah belajar, mungkin Anda belajar sastra, mungkin pada tingkat lugawi, lugah, kebahasaan itu harus literlek, harfiah. Mungkin Anda hanya membalikkan pada tingkat yang tidak lebih harfiah lagi, paling begitu. Jadi Anda memiliki nilai seni dari kebahasaan, bahwa bahasa itu ternyata hanya menyampaikan hadrat secara jahiriyah yang memiliki juga kekurangan-kekurangan, atau lugawi itu memiliki kekurangan. Nah, justru jangan sampai ilmu itu jadi penghalang Anda memahami ilmu ma'rifatullah, atau memahami bagian daripada kesertaan kita untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai karena kita terbentur dari ilmu bahasa lalu kita berkutat di bahasa saja, berarti paham kita berarti juz'iyah, paham kita masih marginal pada partisipan, masih sifatnya partisi, sifatnya terbelah saja. Ini kita disuruh oleh, termasuk di sini dalamnya adalah Syekh Abdul Qadir ini berpikir universal, berpikir komprehensif, berpikir yang bersifat luas ya, berpikir luas ya, segala pandangan. Karena itu beliau mengatakan, ya gulam, wahai murid-muridku, wahai anak-anakku ya, wahai anaknya, gulam ya, nam tahta mijabil qadari mutawassidan bis sabri mutaqallidan bil muwafaqati abidan. Tidurlah kamu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mutawassidan bis sabri, yang bersamanya engkau dalam keadaan tunduk patuh dengan kesabaran. Begini maksudnya, ada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Nah, ini masih pada konteks manunggaling kemarin ya. Manunggaling di sini dalam konteks kesatuan kita, menyatu kita, tapi ini menyatu dianjurkan beliau kepada takdir Allah, kadar Allah. Menyatu kepada memahami takdir Allah. Jadi
kalau Anda sudah begini, nanti Anda jadi Abdul Qadir, jadi hamba yang taat kepada qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masuk bagian daripada keimanan kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu mal iman, ketika Jibril alaihissalam menanyakan apa itu iman. Nah, amantu billah, yaitu beriman kepada Allah, imanum billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wal qadari khairin aw syarrun, ya. Kebaikan min khairin aw syarrin, ya. Mempercayai, mengitikadkan, kita percaya bahwa takdir itu bisa baik dan buruk. Maksudnya takdir itu buruk bukan takdirnya yang buruk, ya, bukan takdirnya yang buruk, tapi yang menimpa kita rasakan seolah itu buruk bagi kita, ataukah baik yang kita rasakan yang menimpa kepada kita. Nah, itu maksudnya qadar. Jadi bukan takdir itu buruk kepada Anda, tidak. Allah tidak akan mencelakakan Anda, ya. Nanti masalah itu nanti akan kami jelaskan bagian lainnya. Tapi di sini dulu, cuma kita kadang-kadang merasakan itu baik dan buruk. Makanya kadang-kadang relatif sebenarnya. Bila kita bisa menyeimbangkan batin kita, takdir itu tidak ada yang buruk sebenarnya. Baik semua bila kita bisa memahaminya, ya. Tapi untuk kita memahami wawasan pemula ini, kita pahami dulu takdir yang menimpa kita. Terima saja takdir itu. Mungkin waktu menimpa Anda itu terasa berat, terasa buruk, terasa tidak bagus, tidak nyaman, maka bisobri, kata saya. Maka terima aja dengan sabar. Selesai kan masalahnya, gitu kan. Karena itu seringkali pada tingkat ilmu sosial, takdir itu sering diterjemahkan, kadang mungkin ada lagu, ya, takdir itu kejam katanya. Sebenarnya bukan kejam takdir itu, sebenarnya diri Anda yang menerima itu terasa Anda memahaminya kejam. Mungkin bagi orang yang mampu memahami, tidak ada yang kejam, takdir itu justru menyenangkan baginya. Ini pada tingkat yang sudah khawasul khawas, ya. Tapi pada tingkat yang khawas, kita Pak berikan pemahaman di sini, naikkan dari derajat kita awam kepada khawas. Paling tidak kita bisa beri. Bagaimana kita bisa sabar menerima itu. Karena itu bila engkau sudah bisa sabar menerima takdir itu, sudah mutaqallidan, ikuti saja. Jadilah kamu menjadi orang yang muqallid, menjadi orang yang tidak ada masalah lah. Itu bagian daripada mengikuti kehendak Allah, mengikuti perintah Allah. Jadi manunggaling fi iradatilah, manunggaling kepada iradah Allah. Maka kemudian bil muwafaqati abidan, maka bagaimana Anda bisa mengkonkordankan diri Anda sebagai benar-benar seorang abidan, seorang abid, seorang yang menjadi hamba Allah. Hamba Allah itu cirinya adalah menerima apa yang dititahkan, yang diperintahkan Tuhannya. Diperintahkan Tuhannya, baik atau buruk menurut tadi penerimaan Anda. Tapi apa yang diperintah Allah itu pasti baik. Meskipun menurut jiwa Anda ada yang tidak baik mungkin yang Anda rasakan. Misalnya musibah kan sesuatu yang tidak baik Anda rasakan, tapi bagaimana menerimanya? Penerimaan itu Anda terima aja dah apa adanya, meskipun dengan cara bersabar. Nah, ini pakai meskipun dengan sabar, ya. Meskipun dengan cara sabar, terima aja. Muqallidan abidan, kalau engkau ingin menerima sesuatu itu dengan menjadi seorang hamba Allah, terima aja. Ini kan perintah Allah, sudah terima. Apa ada, jalani aja, terima. Inilah, sehingga Anda bisa merasakan kudrat Allah, kekuasaan Allah itu memaksa Anda untuk mengikuti perintahnya, itu kan. Jadi konsepnya Anda rasakan itu, abidan. Jadilah Anda seorang abid bil muwafaqati abidan, dengan terasa konkordan, dengan muwafaqah, dengan keserasian. Muwafaqah, keserasian, ya, serasi, ya, bisa diterjemahkan kayak itu. Serasi abidan. Mungkin bagi ahli bahasa ya nggak usah secara lugawi, ya. Mungkin ini tinggalkan yang lugawi sementara, dulu kita anggap yang konkordan, yang serasi, ya. Itu adalah kamu menjadi abid,
Kamu menyadari diri kamu adalah abid, dan ya sudah. Berarti apa yang tampak ketika mata kita membuka mata kita ini tidak lain yang kita lihatnya adalah takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan sudah musahadah nih, tapi musahadah ya, tujuannya musahadah. Prosesnya ini mukasyafah. Prosesnya ini adalah ilmu mukasyafah, ilmu untuk membuka tabir, inkisaf ya, membuka tabir kebesaran keagungan Allah. Maka bisakah Anda menerima bahwa Anda adalah hamba Allah? Bukan hanya di mulut saja kata Syekh Abdul Qadir, tapi di hati kamu. Kamu berkata takwa, kamu berkata mengaku kamu melaksanakan sudah syariat-syariat agama, sholat tahajud, bahkan puasa, mungkin sudah naik haji, sudah berzakat, rasa sempurna, berbuat baik kepada orang sudah sempurna. Bagus, itu bagus kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi hati kamu itu sudah tidak jadi abid menerima takdir Allah. Kenyataannya ketika kita sudah melaksanakan syariat jauhir dan sebagainya, begitu ada musibah, kita tidak bisa menerima musibah. Ketika ada sesuatu yang kurang bagus yang kita rasakan, kita sudah terjadi gejolaknya seorang manusia. Bahkan kita mengatakan itu bukan takdir Allah SWT. Jangan-jangan banyak hidup kita tidak merasakan ada takdir Allah. Nah, itu maksud saya. Jangan-jangan kita tidak merasakan ada takdir Allah di sekeliling kita. Baru pada kejadian peristiwa yang sangat besar, mungkin setelah tsunami, setelah ada angin ribut, setelah ada corona, baru kita memahami itu ada takdir Allah, ada penguasa Allah. Sementara waktu hidup hari-hari Anda, per detik-detik hidup Anda tidak merasakan ada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba buka mata Anda, ada takdir Allah di sekitar Anda, pada diri Anda, pada kehidupan sekeliling Anda. Subhanallah. Ini maksudnya gimana itu kira-kira? Bisa dipahami ya perkataan saya ini. Binti Joril Farji. Mungkin Anda perlu menunggu, tapi tunggu saja, nanti ada juga Allah memecahkan masalah Anda. Apa saja masalah itu, tunggu saja, minta kepada Allah, ya Allah, Engkau punya takdir, selesaikan dengan takdir. Kalau doa Nabi itu, waktu berdoa Nabi berkata, anta takdiru wala akdiru, kata Nabi. Ya Allah, kenyataannya memang Engkaulah yang mentakdirkan, sementara aku wala akdiru, aku sendiri tidak bisa mentakdirkan. Pas takdirli, maka takdirkan saja aku ya Allah. Nah begitu kan, misalnya apa mau Anda? Khairan, ya kebajikan bagiku fi hayati, dalam kehidupanku, misalnya begitu ya. Ya Allah, kenyataan Engkau yang berkuasa, aku tidak berkuasa. Lalu ya beri aja hamba ya Allah kekuasaan langsung daripadamu, sehingga aku bisa menjadi orang yang selalu hidup baik. Nah begitu, au sunnatillah, atau mengikuti sunnah Allah. Karena itu firman Allah mengatakan la tabdila li khalqillah, sunnatullah, sunnah Allah itu la tabdila li khalqillah, tidak akan berubah ya dalam penciptaan Allah. Maka sunnah di sini termasuk takdir, itu termasuk sunnatullah yang ada dalam kehidupan ini. Ya, terima aja sunnatullah itu. Kenyataan kita punya tangan dua, nggak usah berandai-andai lagi, andaikan tangan saya 10 gitu kan, nggak usah. Tangan Anda kan dua, ya sudah, dua ini yang Anda manfaatkan. Kaki Anda dua, ya sudah, manfaatkan aja kaki dua Anda ini. Bagaimana Anda diberi modal otak, ya manfaatkan saja otak itu untuk kemanfaatan kamu. Abidan, jadilah kamu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, bila Anda sudah abidan ini, Anda itu sudah menyatu dengan Allah sebenarnya, yaitu menyatu dalam kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menyatu dalam kekuasaan Allah. Paijakunta hakaja, bila engkau bisa melakukan semua itu, semua ini tadi itu kata saya, sof alaika, jadilah engkau yukaddiru min fadlihi, kamu sudah berada pada kadar keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ini kan, Anda sudah mendapatkan fadilah. Bila Anda dapat memahami abidan diri kamu, jiwa kamu memahami sekeliling kamu bagian daripada takdir, abidan, Anda itu sudah masuk
kepada sebuah pangkat min fadlihi, karunia Allah. Abidan, seorang hamba Allah yang mendapatkan karunia Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu ada wa ibadur rahman, ya, hamba-hamba Allah yang rahman. Hamba Allah yang rahman itu yamsuna, mereka itu berjalan. Mereka itu yamsuna, maksudnya mereka itu berjalan di mana saja di muka bumi ini. Yaquluna salaman, mereka akan bertemu orang-orang yang jahil kepadanya, buruk kepadanya, tidak bagus kepadanya, apa saja dalam hidupnya. Qalu salaman, mereka berkata salaman. Salaman di sini perkataannya adalah mereka akan bisa diterjemahkan mendoakan keselamatan, bisa juga dalam arti salim, biqol bin salim, hati yang selalu memandang orang itu selalu baik, memandang orang itu selalu sebagai hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah, tanaman, kucing, binatang, hewan, apa saja itu adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang kafir, apa itu makhluk Allah? Betul, orang kafir pun makhluk Allah. Orang kafir, apalagi orang jolim, itu makhluk Allah juga, hamba-hamba Allah, hamba-hamba Allah juga. Cuma hamba Allah dalam arti penciptaan manusia. Mungkin secara kejiwaan mereka masih belum jadi abidan. Yang kita bicarakan adalah abidan. Kalau Anda sudah jadi abidan dalam arti ruh, dalam arti jiwa, dalam arti al-qalbu, maka terlihatlah di situ pancaran ilahiyah pada diri Anda, dan Anda masuk pada kategori itu mim fadlihi, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Engkau masuk pada alaikal muqaddir, Anda termasuk orang-orang yang sudah ditakdirkan mim fadlihi, orang yang dijadikan Allah di dalam kekuasaan Allah mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang sudah mendapatkan karunia Allah itu suatu makom yang sudah mukasyafah sebenarnya, atau paling tidak awal-awal mukasyafah pada seseorang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wa qawmu thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.